mendefinisikan kembali bersama bahwa sebenarnya tertiary education sama tertiary needs itu berbeda juga. Iya. Jadi paradoks gitu. Kita pengen menuju negara demokrasi yang sehat dan lebih dewasa. Kita butuh lebih banyak mendorong human resource untuk lebih berkualitas. Tapi di sisi lain dari atas kebijakannya ditutup dengan barrier-barrier tadi. Wah. Moderator. Ini narasumber. Moderator ya. Pertanyaan nih, apakah bonus demografi ini didukung oleh infrastruktur yang ada? Dia bagi-bagi tuh kayak ini pendidikan gratis nih buat kalian. Padahal sebenarnya itu program negara yang harusnya distribusinya based on data dong. Data itu sebagai tanda kan ya bahwa mereka gak bisa mengaksesnya gitu. Iya, harusnya udah jadi alarm ya. Kalau udah ada alarm harusnya bangun gitu kan, bukan di snooze, bukan dimatiin ya kan. Ada di Mas Utreh nih, ada tanggal Mas Utreh, Mas Utreh, bisa minggir. Sama kayak kalau kayak pas Mas Reski muda pasti ingat lah ya, namanya RSBI. Masih muda dong. Oh masih muda ya, sorry. Negara demokrasi gitu. Agar kita siap berdemokrasi dan Lagi tadi kata Bro Galih adalah kita harusnya akan terafiliasi. Oh iya itu bukan ya? Bukan. Kan bro kan bro ini. Jangan dong. Yo, Oke. Oke. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua. Entah kalian nonton jam berapapun ini. Kembali lagi ke episode 11 Podcast Strategis Nasional dengan tema hari ini yang cukup agak krusial nih, yaitu adalah penting gak sih pendidikan perguruan tinggi ini? Nah, kali ini ada yang spesial tapinya, yaitu adalah kolaborasi dengan PPI lain nih. Dari mana kira-kira? Mungkin kita bisa langsung perkenalan ya. Tapi dari kita dulu, yaitu adalah PPI NSKD. Dari Mas? Ya, perkenalkan gue Reski, Masters of Philosophy of Science, Technology and Society di University of Twente. Dan ada tamu kita yaitu adalah PPI Utrecht. Silakan untuk kenalan. Thank you undangannya. Perkenalin gue Hanif dari PPI Utrecht dan sekarang lagi ngambil Law and Technology di Utrecht University. Keren. Gimana kalau Satu lagi, halo, aku Galih dari Utrecht juga, lagi ambil master di Science Education and Communication. Nah, udah kenal kan? Nah, jangan lupa kenalan sama aku juga ya. Kalau nggak kenal, kita nggak sayang-sayang nanti. Ya, aku Ravena Syafira dari Saxion University, currently lagi double degree Civil Engineering. Aku langsung kita move on ke topik selanjutnya, yaitu penting nggak sih perguruan tinggi itu? Nah, di sini kita ada bahas beberapa poin nih mas semuanya nih, yaitu ada tentang pembatalan UKT yang lagi viral, pembatalan UKT yang sedang naik dan cukup menggali cukup marak untuk dibahas karena banyak masyarakat yang protes, apalagi sekarang lagi banyak inflasi dan kenaikan ekonomi. Lalu juga ada kata-kata dari salah satu tokoh penting lah, yaitu tentang perguruan tinggi itu adalah kebutuhan tersier atau pendidikan tersier. Yang ketiga juga ada masalah kenapa wajib belajar 13 tahun. Terus juga ada 5 permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia yang nanti akan disebutkan lagi poin-poinnya. Lalu juga ada potensi masalah dari student loan yang sebenarnya cukup menarik dibahas karena kita juga sekarang lagi pursue di luar negeri kan. Dan sini ada student loan yang agak cukup jelas dan di Indonesia masih dipertanyakan lah. Nah, lalu juga ada membahas tagar yang lagi viral itu adalah jangan jadi dosen yang sempat ramai di berbagai sosial media. Oke, kita move on langsung ke poin pertama ya, yaitu adalah penaikan UKT yang sempat naik, tapi sekarang udah dibatalkan kalau tidak salah. Nah, kalau dari ketiga masnya nih, entah mau siapa duluan nih, kira-kira apa nih pendapat utamanya soal masalah UKT ini? Kamu dulu deh. Oke. Boleh. UKT ya menurut gua tuh sebenarnya kalau dari sisi hukum ya, sebenarnya kan memang ada landasannya. Kemarin itu ada kalau gua nggak salah ya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang sempat dilempar ke publik wacananya, terus akhirnya ditarik lagi karena diprotes. Sempat tuh kan Menteri Mas Nadiem diundang, habis itu diundang di parlemen, di DPR, ternyata banyak protes-protes yang juga dipertanyakan ke beliau dan jajarannya gitu. Nah sebenarnya Permendikbud itu sendiri tuh memberikan
apa ya, landasan hukum lah ya, legitimasi. Jadi kayak sebenarnya tuh boleh gitu. Sebenarnya boleh untuk menaikkan standar UKT ini. Benar. Nah, cuman ternyata banyak teknisnya yang akhirnya bedah lah, kayak misalnya UKT itu ternyata yang buat menengah ke bawah itu tuh kayak banyak tuh kan bantuannya, ada bidik misi, ada bantuan pemerintah, sementara yang atas tuh ya udah bayar mandiri gitu, bisa. Nah, yang tengah ternyata yang bikin ribut. Benar. Yang tengah ini UKT-nya banyak, ada golongan 3 sampai 5 kalau nggak salah. Yang standarnya itu ternyata banyak yang beda, ada yang misalnya ya anak PNS tapi nggak dikasih padahal pas-pasan hidupnya. Ada anak yang lumayan tinggi penghasilan orang tuanya tapi dikasih. Nah, gitu tuh yang masih banyak carut marutnya, akhirnya ya udah diprotes sama masyarakat lah akhirnya kan, sampai viral gitu. Iya, benar juga sih kata Mas Hanif, karena sebelum naik soal UKT ini memang sempat ramai soal masalah Kartu Indonesia Pintar kalau nggak salah, tentang bantuan ekonomi untuk beberapa, tapi ternyata banyak yang dapat tuh adalah orang-orang yang sudah cukup mampu, sehingga banyak yang justru beberapa mahasiswa yang belum mampu malah tidak mendapatkan privilege itu. Nah, mungkin lanjut nih ke Mas, siapa mau Mas Gali atau Mas Reski duluan? Oke, Mas Reski duluan. Mau masuknya lewat mana? Mau masuk angle-nya ini sebelah mana guys ya. Tapi memang benar kalau tadi aku juga sempat baca berita dan bagaimana perdebatan di DPR ya oleh Mas Nadiem dan wakil-wakil kita nih di sana terkait implementasi dari kebijakan baru beliau. Nah, memang secara prinsip karena mungkin aku tarik dari segi filsafat aja dulu ya. Karena memang dari prinsip keadilan sebenarnya seharusnya sudah secara teori itu sudah cukup baik sebenarnya menurutku ya, secara theoretical frameworknya, karena memang dalam proses distribusi keadilan itu sebenarnya kan tidak semerta-merta semuanya harus equal kan. Tidak masalah misalnya proporsional gitu ya, proporsional nggak masalah, tapi bagaimana kita bisa mendistribusikan kebutuhan atau mungkin nanti kita bahas lagi ya masalah kebutuhan, mungkin ini sebentar kita bahas. Kebutuhan itu lebih banyak ke worst off atau least advantage atau orang-orang yang kurang beruntung gitu. Jadi proporsinya kayak gitu. Nah, aku cukup memahami sih sebenarnya maksud di situ. Cuma memang tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Hanif bahwa terkadang itu proses atau implementasinya ya yang sulit untuk dijalankan gitu loh. Dan biasanya sih memang dalam suatu, bahkan misalnya kita riset atau aku kan juga ngambil mungkin STS atau social order juga, bahwa kita harusnya melihat juga nih unintended consequences-nya. Kita coba memprediksi terlebih dahulu nih, karena pendekatan yang humanis sih sebenarnya yang bisa kita lakukan ya, khususnya untuk kebijakan. Itu yang sebenarnya menurutku masih perlu improve sih sejauh ini gitu. Ya, maksudnya masuk dikit ya yang aku setuju, jadi ada prinsip proporsionalitas lah. Education sebagai public goods itu kan harus disebar sesuai dengan meritnya. Jadi ada yang miskin ya dibantu, yang kaya ya membantu. Nah, yang tengah ini kebanyakan yang masih blur nih, karena Indonesia kan sedang naik kan, kelas menengahnya, akhirnya yang sebenarnya yang paling banyak diributkan tuh golongan menengah gitu, daripada yang miskin. Kalau zaman dulu mungkin ya kayak pas kita kecil, kebanyakan orang miskin kok belum dibantu. Nah, akhirnya masuk semua tuh ada KIP, ada apa. Nah, mungkin distribusi KIP juga yang bermasalah, karena kebanyakan isunya kemarin kan diperjualbelikan sama beberapa calon legislatif untuk memenangkan dia di daerah-daerah tertentu. Akhirnya dia bagi-bagi tuh kayak, ini pendidikan gratis nih buat kalian. Padahal sebenarnya itu program negara yang harusnya distribusinya based on data dong. Data BPS, data Kementerian Sosial dan segala macam. Itu sih sebenarnya jadi. Iya sih sudah. Pengawalan itu juga ya. Pengawalannya itu loh yang awal siapa nih? Yang awal nih ya kita akhirnya. Akhirnya kita ikut mengawal. Kalau dari Mas Gali nih, jangan diam-diam aja Mas. Gimana nih Mas? Perihal apa nih? Perihal yang sudah dibicarakan, yaitu tentang masalah proporsional juga kebutuhan soal UKT mungkin ya.
kalau dari aku baca juga, sebetulnya walaupun aku juga studinya di bidang pendidikan, cuma aku bukan pendidikan yang menyeluruhnya, yang big picture-nya, tapi yang lebih ke spesifik di dalam sekolah dan perihal pengembang materi dan lain sebagainya. Nah, dari apa yang aku ketahui tentang kenaikan UKT sendiri, itu kan sebetulnya di lain sisi itu juga merupakan pasti terjadi karena inflasi dan lain sebagainya. Cuma dari apa yang aku baca itu juga karena keperluan dari institusi pendidikannya sendiri, yaitu universitas, untuk memenuhi perihal teknis yang mereka perlu lakukan gitu, untuk mengembangkan penelitian dan lain sebagainya. Intinya ada banyak hal yang perlu mereka lakukan dan butuh duit gitu. Jadi cara yang mereka lakukan adalah naikin UKT gitu. Nah, itu cukup rasional ya. Mereka butuh duit ya, jadi mereka naikin UKT. Tapi pertanyaan adalah, kenapa mereka jadi memegang tanggung jawab itu sendiri gitu? Kenapa? Di mana peran negara dalam membantu memberikan insentif untuk universitas seharusnya juga bukan fokus untuk mencari dana aja, tapi juga untuk menelurkan paper-paper penelitian yang sesuai dengan bidangnya, untuk menghasilkan mahasiswa yang sesuai dengan apa yang mereka ingin tuju dan lain sebagainya. Itu sih, jadi bukan mau menambahkan poin satu dan lain hal, cuma ingin mempertanyakan aja sih sebenarnya, rasional ini naik, cuma kenapa harus terjadi gitu? Kenapa, di mana peran negara untuk memberikan insentif dan memberi untuk perguruan tinggi tadi. Benar. Kalau misalnya dari Mas Reski sama Mas Handif mau menanggapi tidak? Mungkin di next pembahasan ya, karena gini, kalau menurut gua pribadi, ketika kita kan tadi kita udah ngomongin masalah goods atau misalnya apakah ini kebutuhan gitu kan. Nah itu kan mungkin next step ya, apa kebutuhan tersier atau benar. Karena perlu di redefinisi lagi sebenarnya persoalan-persoalan itu. Karena ketika aku sebenarnya agak bingung juga sebenarnya, karena dalam kebijakan biasanya itu kita pendistribusian itu pendistribusian kebutuhan dari ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pendidikan tinggi ini adalah kebutuhan? Nah itu. Nah, sementara dalam proses kebijakan yang gue baca di dalam diskusi-diskusi di DPR dan lain-lain, itu semacam dia mau mencoba untuk mendistribusikan pendidikan itu secara adil, bersifat adil kan. Nah, sementara dalam teori-teori filsafat barat dan lain-lain itu kan yang didistribusikan secara adil, distributive justice, itu kan kebutuhan sebenarnya, kebutuhan dasar gitu. Jadi kayak itu yang perlu kita coba diskusikan lagi sebenarnya. Nah, kalau tag-nya Mas gimana? Apakah itu kebutuhan? Ya itu kebutuhan tentu, cuma gimana? Nah, masuk lagi sih. Wait. Ini mending kita lanjut ke poin selanjutnya, biar kita juga nggak looping, karena kebetul kata Mas Reski juga, kebutuhan itu masuk ke poin kedua, yaitu entah itu kebutuhan tersier apa tidak. Oke, mungkin aku langsung next aja ke selanjutnya ya, yaitu tentang yang lagi ramai juga, perkataan dari salah satu sosok, yaitu universitas ini merupakan pendidikan tersier. Jadi tentu dong, dengan kita mendengar tersier, apalagi sebagai orang awam seperti saya nih, melihat tersier berarti kayak emang kebutuhan tersier. Apalagi untuk aku kenal beberapa orang yang capek-capek ke luar negeri kayak sekarang kita nih, buat ngejar gelar dan lain-lain. Apakah memang itu tersier apa tidak gitu. Jadi kalau dari aku mungkin itu dulu kali ya, pendidikan itu tersier. Kalau misalnya dari ketiga Mas nih memberikan tanggapan nih, mungkin dari Mas Reski dulu, tadi kan sempat menanyakan kan kebutuhan, biar kita nggak ini. Kebiasaan jadi moderator kemarin pengennya ngarahin doang gitu. Jadi sebenarnya ya tergantung ya definisi dari tersier itu kayak gimana dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa itu kebutuhan yang nomor kesekian lah, ketika misalnya berbau kemewahan kan. Nah, aku juga sepakat sih bahwa tadi kata Mas Hanif ya perlu kita apa ya tadi, dalam hukum kan kita berdasarkan hukum ya. Iya, dalam hukum di Indonesia juga itu ada pembatasan tentang wajib belajar 9 tahun juga kan.
Nah, itu yang mungkin menjadi landasan kenapa beberapa orang menganggap bahwa pendidikan tinggi itu adalah pendidikan tersier. Cuma masalahnya adalah terkadang di satu sisi kita itu melihat apa ya? Kadang-kadang kita berimajinasi nih, apa nih yang akan terjadi di masa depan Indonesia? Kayak misalnya kita mungkin bisa bilang bahwa populasi Indonesia cukup besar, gitu kan. Ada bonus demografi dibandingkan negara-negara lain. Tapi apakah pertanyaan nih, apakah bonus demografi ini didukung oleh infrastruktur yang ada? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, sementara kadang-kadang nih dari segi-segi, mungkin gua lihat dari atas bentar ya, dari segi-segi misalnya kalau kita ngomongin investasi gitu ya, orang-orang kadang misalnya mau berinvestasi terus mau melihat juga apakah sumber daya manusia itu mumpuni untuk melakukan transfer knowledge misalnya. Kalau menurut data juga kalau nggak salah itu cuma 11% ya, kalau nggak salah itu, correct me if I'm wrong, itu kalau nggak salah ya 11% untuk lulusan sarjana, cuma beberapa persen doang. Kayak kurang deh, seingatku. Kurang itu Kurang ya. apa kan? Kalau nggak salah 5%-an malah. Buat yang Lebih menyedihkan. Iya, yang lulusan sarjana kan. Oke. Oke, berarti lebih mungkin gue sedikit positif aku aja ya. Aku baru mau jadi Cuma sarjana makanya lagi. Iya, di situ kayak kita jadi takutnya misalnya kayak kemarin-kemarin sempat kejadian kan, misalnya di beberapa tempat kita jadinya banyaknya tenaga kerja padat karya gitu. Nah, masalahnya ketika bonus demografi 2045 misalnya Indonesia emas itu kita gadang-gadang, apakah sumber daya manusianya itu akan tetap menjadi padat karya tanpa neglecting tenaga-tenaga padat karya. Cuma berbicara masalah teknologi yang semakin maju, semakin pesat, kompetensi itu dibutuhkan kan. Benar. Dan kayaknya, nah itu pertanyaannya, ketika kita ingin mencapai kompetensi tertentu dalam melihat masa depan Indonesia ke depannya, apakah ini bukankah suatu kebutuhan? Suatu kebutuhan. Oke, dikaitkan dengan Iya, dikaitkan dengan itu. Nah, itu pertanyaan sedikit mendasar dari gue pribadi sebenarnya. Nah, karena ya kita kan misalnya orang-orang ngomong Indonesia emas, aku takutnya sih jadi Indonesia. Ya mungkin yang sering diomongin juga di media sosial Indonesia cemas jadinya kan. Indonesia cemas. Jadi bukan Indonesia emas lagi gitu. Nah, itu yang harus perlu diwanti-wanti ya untuk masa depan gitu untuk Indonesia sendiri gitu. Benar juga. Kenapa opini ini juga marak? Karena juga mengingat persyaratan kerja yang apalagi untuk fresh graduate, kayak kita tuh tidak boleh KIPK aja diatur, terus minimal S1, dan udah minimal S1 fresh graduate juga harus ada maksimal umur dan juga ada pengalaman kerja. Jadi tentu ini dengan perkataan pendidikan ini tersier, tentu banyak masyarakat yang marah karena merasa kayak selama ini kami capek-capek, khususnya Gen Z yang sekarang lagi jadi fresh graduate kan, itu mempertanyakan hal-hal ini, kayak apakah lebih baik kita jadi nganggur gara-gara kalau misalnya nggak ada kuliah dan UKT-nya mahal ini, buat apa gitu. Tapi perihal pendidikan universitas tersier itu sebenarnya aku juga pengen mendefinisikan kembali bersama bahwa sebenarnya tertiary education sama tertiary needs itu berbeda juga. Jadi kalau yang kita omongin, aku sih berbaik sangka sama ibu yang di kementerian itu yang bilang pendidikan universitas tersier itu maksudnya adalah universitas itu tertiary education, yang mana itu betul. Karena primary education ya SD gitu, secondary education SMP SMA gitu, dan baru tertiary education gitu. Dan tapi ketika kalau misalkan ternyata maksudnya adalah dia itu adalah tertiary needs, itu bukan berarti bahwa pemerintah jadi lepas tangan untuk ini barang mewah, jadi ya nggak wajib, kalian nggak harus. Padahal ya kalau semua orang bisa dapat ya semakin bagus dong. Ya negara seharusnya mendorong bahwa walaupun ini wajib belajar di Indonesia, tadi wajib belajar di Indonesia sebetulnya 12 tahun. Ya. Jadi kalau misalkan ya kita udah selesai 12 tahun ya seharusnya negara kalau bisa lebih ya lebih dong gitu. Itu seharusnya didorong. Walaupun dia tertiary education, seharusnya mereka tetap bisa mendorong sih. Benar. Gitu.
Gimana? Iya, gue tadi juga itu kan mungkin kayaknya kita baca tulisan yang sama salah satu dosen di UNY itu. Iya. Emang dia meluruskan itu tadi dua paradigma itu, tertiary education sama tertiary needs gitu. Tapi selain itu adalah setuju lagi tadi kata Bro Galih adalah kita harusnya Bukan terafiliasi. oh iya itu bukan ya? Bukan. Kan bro kan bro ini. Jangan dong. Yong, Ntar pakai Oke, oke. yang Karena sudah di Belanda Belanda. nggak ngomong Yong ya, Oh, bro ya. Iya, Bronya sama aja kayaknya. Nggak ada bronya di Belanda kan? Ya udah Mas Gali. Sekali. Kalau bro tuh rasanya gimana gitu. Jadi hilang nih. Nggak, intinya adalah balik lagi tadi kan kebutuhannya kalau dikaitkan dengan Indonesia Emas. Di satu sisi dua paradigma yang berbeda antara needs sama education itu sendiri. Nah, menurut gua adalah harus ada itu tadi redefining, restrukturisasi di mana kita menyikapi tertiary education ini gitu. Apakah dia akan menjadi satu public goods yang juga sama kayak SD, SMP, SMA kita gratisin atau kita subsidi besar-besaran, karena terakhir gue juga sempat lihat datanya kan kita masih 20% nih dari APBN untuk pendidikan. Nah, yang perlu kita redefining tadi adalah kalau emang udah penting dan genting buat menyikapi bonus demografi tadi loh. Masa nanti udah bonus demografi tapi ternyata kebanyakan bukan kebanyakan, kita kekurangan si sarjana atau master atau segala macam. Akhirnya bonus demografinya nggak bisa kita jemput gitu kan. Benar. Balik lagi hilang. Apalagi sebenarnya Mas, apalagi walaupun sebenarnya kita juga tahu kan itu kan statementnya pendidikan tersier. Betul. Tapi banyak orang yang lebih percaya itu yang dia statement adalah tertiary needs, karena iya. ini menanggapi masalah UKT yang tiba-tiba menjadi mahalnya itu berkali-kali lipat. Jadi bukan kayak cuma nambah berapa persen, tapi benar-benar kayak 2 kali lipat dan lebih. Dan itu sangat berpengaruh, apalagi khususnya yang keluarganya PNS gitu loh. Karena kan kita seperti kita tahu ya, kita belum tahu kan gaji mereka seperti apa. Tapi entah kenapa gaji yang biasanya gaji pokok per bulan itu lebih tinggi UKT-nya daripada gaji pokok per bulan. Iya. Walaupun memang UKT kan bayarnya 6 bulan sekali ya. Iya. Cuman kan siapa yang tidak keberatan, apalagi di Indonesia kan anaknya bukan cuma 2 gitu. Betul. Nggak ada yang program, maksudnya masih program kami itu masih nanti lah. Jadi masih negara berkembang yang banyak banget populasinya. Sehingga itu masih dipertanyakan, apalagi Indonesia Emas Ya, itu. makanya itu safety net buat kelas menengah ini nih yang sedang Benar, susah ini kan. kasihan. Ya. Mungkin ada yang mau tanggapi lagi? Gue dikit deh, soalnya menurut gue gini, kalau itu tadi ya sekali lagi kalau paradigmanya coba diubah, nanti kan turunannya adalah sikap-sikap pemerintah lewat kebijakannya melihat apa nih yang harus kita kasih ke kelas menengah gitu loh. Karena kelas menengahnya growing, Indonesia Emas bonus demografi, itu bonus demografi akan pasti menambah kelas menengah lagi. Nah, kalau nggak di-address terus, fokus ke yang miskin itu tentu udah pasti nggak mungkin dicabut. Terus yang kaya juga ternyata tidak ditambah tax-nya, tidak ditambah apapun yang bisa diambil dari golongan high net worth individuals ya, HNWI ini. Akhirnya yang tengah ini semakin menjerit gitu loh. Jadi nanti di Indonesia Emas 2045 yang ada adalah kebijakan-kebijakan yang nggak jelas gitu, mau kemana nih, mau menguntungkan yang mana, mau menguntungkan semua juga enggak, mau fokus ke satu juga enggak, akhirnya nyebar tanpa ada paradigmanya yang benar gitu loh. Betul. Dalam menyikapi ini gitu sih. Gue tadi tertarik sebenarnya pas lo bawa tentang anggaran pendidikan ya, APBN itu cuma 20%. Nah, menurut lo nih, bagaimana sih seharusnya peran negara gitu? Wah, Waduh. Ini narasumber. Moderator ya. Dalam hal ini dalam kacamata melihat ini persentase dari dunia pendidikan, gitu loh. Karena apakah memang itu sangat perlu ya suatu negara untuk meningkatkan kualitas SDM lebih dahulu gitu atau gimana? Sebenarnya beberapa podcast gue yang sebelumnya juga yang masih tahun lalu itu kita sempat banyak ngobrol soal SDM sebenarnya, SDM dan teknologi. Jadi kita sampai pada kesimpulan sebenarnya SDM maju, Indonesia maju gitu. Karena dalam suatu penetrasi atau socially disruption technologies yang mungkin nanti akan sangat berubah nih ke depannya nih. Sementara
SDM-nya juga tidak maju, kita akan kegelagapan dalam contoh nih misalnya. Ada beberapa, misalnya ada kemarin gue sempat memberikan sedikit ethical consideration terhadap salah satu aplikasi taspen gitu. Taspen kan untuk lansia ya. Nah, sementara spesifikasi dari aplikasi itu yang menempel di HP itu membutuhkan HP yang tinggi dan mungkin kan targetnya orang tua. Nah, itu gimana tim saya orang tua kan, misalnya orang-orang yang sudah pensiun harus mencoba mengatur dananya sendiri kayak gitu-gitu. Nah, pasti ada ethical consideration-nya juga kan yang harus di ini. Nah, dan masih banyak lagi lah masalah-masalah di digital literasi misalnya di daerah-daerah pelosok. Kemana Starlink juga kan kemarin katanya. Gua mau balik dikit mumpung ingat. Jadi yang soal ini dulu ya, yang 20% tadi. Menurut gua tuh sejauh ini best practice kita udah itu. 20% tuh udah oke untuk pendidikan. Nah, cuman perlu dibedah lagi kan 20% ini ada berapa yang ke PAUD, TK sampai perguruan tinggi gitu. Nah, ketika sampai perguruan tinggi itu kan dipisah lagi ternyata. Ada namanya PTN-BH, ada PTN Satuan Kerja, ada PTN, saya lupa ada beberapa sisanya. Nah, yang PTN benar-benar masih di bawah, yang BLU ya kalau nggak salah, Badan Layanan Umum, itu masih disuapin tuh. Akhirnya dari 20% ini masih disuapin. Sementara beberapa tuh dikasih bukan titel ya, status legal badinya. Jadi badan hukumnya itu diubah jadi PTN-BH. Dia diberikan kewenangan untuk nyari duit tadi dari mahasiswa. Dia dibuat kewenangan untuk riset segala macam lebih luas dan lebih lebar. Cuman konsekuensi finansialnya. Jadi dari 20% ini dia cuma ngasih subsidi. Nggak 100% lagi untuk PTN-BH. Makanya PTN-BH akhirnya bisa bikin UKT tinggi, bisa bikin tes mandiri ya kan. Masuk ada misalnya kayak UGM yang ternyata SIMAK UI gitu-gitu kan, akhirnya dia tinggi tuh bayarannya. Nah, itu akhirnya berimplikasi ke sana. Akibatnya apa? Akibatnya banyak dari segi riset misalnya. Dia kayak riset kan susah ya. Benar. Harus kolaborasi sana segala macam, lama prosesnya. Yang cepat nyari duitnya dari mana? Dari mahasiswa. Itu pertama. Yang kedua, dia juga jadi bersaing dengan swasta dari PTS. Benar. PTN-BH kalau udah buka mandiri itu harganya bahkan kadang bisa lebih mahal dari swasta. Iya. Iya nggak? Atau saya sendiri. Tuh, misalnya. Saya sama FK swasta, padahal saya teknik kan. Tapi karena saya IUP, IUP. IUP. Tapi masalahnya akreditas IUP sendiri di kampus Indonesia itu masih belum. Masih pakai bahasa Indonesia kadang-kadang. Ini saya dulu juga IUP. Yeah. Aku dulu IUP di Jogja dan dulu sempat kami bikin forum se-IUP se-DIY kalau nggak salah, belum sampai Jateng. Nah itu ngumpul tuh UII, UMY, UGM, pokoknya yang di Jogja, UPN. Akhirnya kita bahas dan kekhawatirannya tau nggak sama kayak apa? Sama kayak kalau kayak pas Mas Reski muda pasti ingat lah ya, namanya RSBI. Masih muda dong. Oh masih muda ya, sorry. Kayak SMA RSBI, SMP RSBI itu kan akhirnya dulu ajang nyari duitnya sekolah negeri ya kan, nggak berani mereka akhirnya untuk dari uang buku segala macam, ya udah bikin kelas RSBI aja. Benar. Nambah SPP-nya. Benar gitu. Sama kita juga karena juga sekarang mana kampus kan udah nggak masalah buku ya, karena kan sekarang akses semua digital kan. Iya itu juga. Cuman ya masih juga yang dipertanyakan karena apalagi banyak isu yang dulu waktu saya maba sendiri melihat kayak soal pendapatan rektor, ada juga masalah fasilitas yang dimana seharusnya kalau kita bayar SPP lebih mahal, oke lah, ada fasilitas minimal. Tapi ini kan sama aja, jadi kayak ya kelihatan banget emang cuma minta duit gitu. Ini nggak apa-apa ya, maaf jangan cabut ijazah saya ya, masih butuh lulus. Iya, maksudnya mahasiswa jangan dijadiin ceruk pendapatan gitu, ya, kan masih banyak yang lain sebenarnya. Ya, gitu. Itu terjadi dengan nyata dan apalagi ada saya sendiri di sini. Oke, lanjut lagi mungkin ya, kita nggak apa-apa lanjut ya. Yaitu tentang alasan kenapa wajib belajar 12 tahun ini atau 13 tahun dari RUU Sisdiknas. Benar. Pemerintah belum sepenuhnya membiayai pendidikan tinggi, kayak hanya 15% dari anggaran pendidikan untuk pendidikan tinggi.
Oh 15 ya bahkan Iya, tuh. 15%. Jadi dia udah 2%, 15% lagi berapa tuh udah? Nah, Oke, itu oke, yang oke. justru highlight juga sih, karena berdampak pada perlunya kontribusi masyarakat dalam membiayai pendidikan tinggi. Apalagi dari dulu kita tuh selalu diiming-imingi sama semua tokoh itu adalah pendidikan, soal pendidikan, entah Indonesia Emas atau juga kayak yang loker yang lebih banyak untuk meningkatkan ekonomi. Tapi dengan isu ini jadi banyak orang yang makin khawatir gitu loh. Apalagi kemarin kan podcast kemarin itu membahas kebahagiaan yang soal masalah potensi ekonomi dan lain-lain. Linknya di bawah ini ya podcast. Iya sekalian nih, jangan lupa episode sebelumnya. Iya, mungkin aku mau highlight juga tentang ini sih, yang soal masalah subsidinya cuma hanya 15% dan alasan kenapa wajib belajar 13 tahun ini. Itu sih. Kayaknya wajib belajar Ya, dulu mungkin deh. boleh nih. Soal wajib belajar Sekarang masih 12 tahun, cuma Saya- nanti akan dijadikan RUU Sisdiknasnya itu masuknya tahun 2022 atau 2023 sih. Tapi belum disahin apa belum gimana disahin, gitu. ya. Aku kurang paham. Cuma intinya sekarang masih 12 tahun dan jadi akan 13 tahun dengan nambahin itu sebelum masuk ke SD TK 1 tahun gitu. Jadi 13 tahun. Dan sebenarnya 12 tahun sendiri di Indonesia wajib belajar kita 12 tahun itu tergolong lumayan lama kalau dikomparasiin sama negara lain. Karena negara-negara lain juga ada yang cuma 10 tahun, ada yang aku nggak tahu apa yang di bawah itu, ada yang di bawah itu apa enggak. Cuma 12 tahun di Indonesia itu udah cukup tinggi, lama dibandingkan negara yang lain gitu. Dan kenapa wajib belajarnya cuma 12 tahun? Ya karena tentu ada landasan teorinya yang aku Iya. kayaknya ada banyak yang belum aku baca. Cuma intinya adalah agar kita mempersiapkan dari primary education dari SD-nya itu, gimana kita bisa mungkin bukan masuk ke sana, tapi pendidikan sendiri itu sebenarnya kalau dari apa yang aku pernah baca dari John Dewey, pendidikan itu dibuat sekolah itu seperti halnya dia itu menyimplifikasi dari negara demokrasi gitu. Jadi bagaimana negara kita punya institusi eksekutif, legislatif dan lain sebagainya itu dicoba dimuat dalam pendidikan sekolah gitu. Dan itu alasan kenapa kita punya institusi-institusi di dalam pendidikan dan kita berdemokrasi dengan memilih ketua kelas dan lain sebagainya gitu sih. Mungkin itu belum menjawab kenapa 12 tahun, aku juga perlu baca lagi, aku kurang tahu secara detail apa landasannya. Cuma intinya adalah bagaimana kita punya institusi pendidikan primary dan secondary agar menyiapkan kita bisa masuk ke negara demokrasi gitu, agar kita siap berdemokrasi dan menjadi citizen yang bisa bisa aktif dan juga bisa membuat Bisa menjalankan keputusan, demokrasi itu sendiri. bisa menjalankan demokrasi itu sendiri sih. John Dewey itu yang salah satu yang lu baca waktu itu nggak sih? Iya. Yang buku dia seorang educator kan, American educator. Ya filsuf lah intinya. Oke. Berat juga ya agaknya. Iya, tapi cukup menjawab itu Cukup sampai kita menjawab sih. Iya. Ya untuk angkanya kenapa itu aku jujur belum tahu Angka dan 12-nya itu. perlu baca lagi. Cuma itu sih intinya, menyiapkan kita untuk bisa menjadi warga negara yang baik sih. Apalagi ya kita negara demokrasi dan ya jangan cuma jadi robot doang ketika lulus dan biar bisa dapat kerja doang, tapi kita agar bisa aktif, bisa mencari tahu apa yang ingin kita lakukan, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi apakah konteks itu relevan gitu ya Kak sih? Maksudnya konsep-konsep teori itu relevan nggak sih dalam apa yang terjadi misalnya di Indonesia sekarang gitu-gitu? Menurutmu? Dalam konteks apa mas? Konteks misalnya kemajuan teknologi dan segala macam gitu. Karena menarik sih juga karena beberapa tadi yang mungkin Vena sempat ngomongin juga kan beberapa lapangan kerja tuh requirement-nya kan iya. S1. Jadi kayak D3 dan ya D3 S1 gitu. Jadi kayak
Agak bingung juga ya. Sebenarnya kalau Pertanyaannya sih kenapa harus S1 sih? Apakah itu emang standarnya? Nah itu. Apakah alih-alih gelar tapi kualifikasi gitu skillnya? Dan itu yang perlu coba dikritisi juga sih. Betul. Iya. Bisa juga sih. Sebenarnya itu yang juga yang lagi ramai juga dibahas di aku jujur aktif sosial media ya. Jadi aku cuman melihat-lihat dan memang banyak yang membicarakan karena loker itu sempit. Banyak juga yang kayak dimulai dari isu yang banyak salah jurusan dan jadi kayak banyak yang mulai milih untuk bikin startup sendiri lah. Itu kan jadi kayak oke, alternatif lain mungkin S1 nggak sepenting itu karena ada yang salah jurusan dan ada juga yang jadinya alternatif buka bisnis sendiri dengan pengalaman ya, entah background atau dari kemampuan dasar aja dari wajib belajar itu. Ada juga yang membahas soal kompetensi karena memang dirasa dengan S1 itu sudah cukup ya, maksudnya kalau misalnya kita dikasih pemilihan memilih SDM yang dikira cuman belajar 12 tahun itu dengan sekolah dengan pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar dan kita disuruh dan juga perbandingannya dengan satu lagi orang yang sudah S1 dan fit in dengan apa kriteria jurusan yang kita pekerjaan yang kita tawarkan. Tentu akan dipilihkan ke yang S1 itu kan. Dan kenapa isu itu muncul? Karena juga dengan maraknya masyarakat Indonesia yang sangat populasinya tinggi itu, tentu jadi ada banyak seleksi yang harus dilakukan untuk mendapatkan loker-loker yang cukup kecil lah kuantitinya lah. Jadi itu makanya yang diprotes sama kita tuh sekarang adalah kenapa diprotes UKT-nya naik? Karena dengan ekonomi yang menurun, inflasi naik, justru kita malah mencari perhatian pemerintah untuk justru memberikan subsidi. Karena kita juga pengen sama-sama memajukan negara, makanya dirasa kayak S1 kayak gitu-gitu penting gitu loh. Ya, jadi paradoks ya maksudnya. Benar. Balik lagi tadi, apakah memang kita perlu meredefinisi apakah itu pendidikan itu kebutuhan atau tidak gitu kan. Walaupun memang tadi ada landasan-landasan teori memang, cuma dalam konteks-konteks tertentu masih bisa kita pertentangkan gitu, perdebatkan. Kayak misalnya apakah kebutuhan, mulai dari tadi kebutuhan dari pemberi kerja, mereka kan punya threshold sendiri kan. Nah, apakah memang dari segi situnya atau dari kita mengkritisi pemberi kerjanya? Nah itu dia yang misalnya kan memang banyak lah memang perlu dikritisi, bukan hanya misalnya dia harus rekomen pendidikan tertentu, misalnya umur juga, sementara Belanda juga nggak ada tuh kayaknya usia kan, setahu gua pembatasan usia kayak gitu. Makanya gua agak sedikit balik ke pertanyaan lu tadi ya, maksudnya apakah 12 tahun dan cara kita memahami perguruan tinggi ini sudah sesuai dengan konteks sekarang, dalam arti misalnya Indonesia punya beberapa goals, salah satunya pengen Indonesia emas, pengen kita surplus tenaga kerja, pengen sejahtera segala macam. Mungkin iya, mungkin kayak ada gitu loh konteksnya. Cuman berangkat dari teori 12 tahun itu sendiri dan teorinya John Dewey tadi, ya menurut gua jadinya jadi paradoks gitu. Kita pengen menuju negara demokrasi yang sehat dan lebih dewasa, kita butuh lebih banyak mendorong human resource untuk lebih berkualitas, tapi di sisi lain dari atas kebijakannya ditutup dengan barrier-barrier tadi, UKT dinaikin, subsidi dikurangin, PTN dijadiin PTNBH biar dia lebih banyak wewenang buat nyari duit tadi ya kan, segala macam. Bahkan sekarang sekolah swasta internasional juga banyak banget di Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya kita nih mau naikin dari bawah, tapi di atasnya gini. Nah, jadi banyak tuh anggapan-anggapan, oh apa emang kita nih disuruh uneducated aja nih, biar akhirnya ada kepentingan tertentu yang jadi biar bisa lanjut, biar nggak ada yang protes kali. Iya. Tapi itu penting jangan kejauhan ya. Sorry. Terlalu offside. offside. Gue baru mau nambahin sebenarnya. Oh iya, sejujurnya maksudnya kritik buat teori tadi sih. Bukan kritik sih, masukan juga sih buat teori tadi. Kan gue suka kritik teori ya, kadang-kadang. Sahabat kan harus kritik. Enggak, jadi kayak misalnya sangat sepakat dengan salah satu filsuf dari Amerika itu ya. Mungkin gue harus pelajari juga, gue belum pelajarin itu juga dengan teori konsepnya ketika berbicara masalah demokrasi, karena mungkin kita ngomongin Habermas kayak gitu-gitu udah cukup familiar lah ya.
ngomongin masa demokrasi tentang public sphere-nya. Cuma menurut gua pribadi sih memang ada namanya otentitas dari suatu demokrasi gitu loh. Apa mas? Authenticity Oke. of democracy gitu kan. Nggak usah nanti kita bahas masalah teorinya. Cuma dalam situ kan kita melihat misalnya barriers dari orang-orang untuk menempuh pendidikan 12 tahun itu apa sebenarnya. Jadi kita nggak semerta-merta, oke, bagus nih kita wajib belajar 12 tahun. Sementara dalam masyarakatnya sendiri, mereka misalnya mau makan aja susah gitu. Mereka lebih prefer untuk nyari makan dulu, memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga mereka putus sekolah kayak gitu-gitu kan. Nah sementara itu yang kadang-kadang kita luput juga sih untuk mengkaji. Nah kita nggak bakal mencapai demokrasi yang sangat otentik ketika masih mengabaikan faktor-faktor penghalang orang-orang gitu. Jadi kayak gitu sih. Sama kayak misalnya kemarin sempat gua ke Unipa ya, beberapa tahun yang lalu ke Universitas Papua. Itu sempat bicara juga bahwa bagus nih infrastruktur pendidikannya di sekolah-sekolah udah dibangun tapi kosong kan. Jadi tapi kenapa ditanya secara kultur juga itu ternyata mereka tuh dari pagi nemenin anak-anak kecil itu nemenin orang tuanya untuk di ladang ya nelayan gitu-gitu. Jadi mereka prefer untuk itu karena mereka kebutuhan dasarnya itu. Jadi kebutuhan dasar yang paling penting itu misalnya makan, menghidupi sehari-hari itu yang menjadi faktor juga sih sebenarnya. Jadi percuma kita misalnya bangun ini tapi pada akhirnya tidak digunakan juga. Kemarin sempat itu sih dari waktu ke sana. Sempat viral juga sih karena ya maksudnya kita tahu Papua kan kebutuhannya dari hutan juga kan, tapi sempat ada kasus. Sorry. Beda lagi. Sorry. Oke. Ya, tapi itu nyambung ke poin selanjutnya yaitu 5 permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia. Yang dimana ada salah satu poin akses dan partisipasi. Yang dimana tadi sempat juga di-mention oleh Mas Reski. Terus juga ada neoliberalisasi, sama ada kesejahteraan guru dan dosen. Ini juga yang nyambung nanti jangan jadi dosen. Ada juga tata kelola dan inklusi sosial. Mungkin nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau mention satu-satu, tapi aku mau tanya aja sih dari ketiga Mas nih, dari Mas Gali dulu mungkin boleh ngasih pendapat soal 5 permasalahan mendasar ini. Tadi nyambung juga sama poinnya Mas Reski perihal pendidikan emang ya sebaiknya semua orang punya, cuma ada orang-orang di berbagai wilayah yang mengutamakan kebutuhan mendasarnya terlebih dahulu. Betul, dan di lain sisi pun kita juga nggak bisa datang dengan bilang bahwa kalian semua harus belajar ini gitu, nggak bisa juga karena kita semua punya kearifan lokal yang berbeda gitu. Budaya. Tapi di sisi lain menurutku adalah bukan berarti itu menjadi justifikasi buat ya udah nggak usah dibikinin. Kita tetap harus ada bikin dan membuka akses ke siapapun itu yang butuh dengan akses pendidikan itu sendiri. Dan aku rasa dengan kita nggak harus maksa semua orang masuk sekolah, tapi dengan kita menjelaskan seharusnya semua orang itu pun juga akan kenapa pendidikan itu penting dan lain sebagainya. Aku rasa orang pun juga akan datang dengan sendiri karena mereka merasa bahwa itu perlu gitu. Misalkan kalau dari POV-nya Paulo Freire bahwa pendidikan itu bukan kita memasukkan informasi sebanyak mungkin kepada pelajar, tapi bagaimana pelajar itu bisa merasa terbebaskan. Mereka bisa menyadari konteks sosial mereka itu di mana. Apakah mereka itu masyarakat yang cuma harus melakukan suatu pekerjaan, padahal di sisi lain kalau kita melihat dari POV yang lebih luas ternyata mereka tuh tertindas secara sistem gitu. Nah seharusnya pendidikan itu membuat kita semua sadar dan aku rasa dengan kita menceritakan bahwa itu tujuan dari pendidikan, ya orang akan datang dengan sendirinya dengan kita mengkontekstualisasikan pendidikan ke kebutuhan orang-orang gitu. Sebenarnya kemarin gue sempat juga mikir sih masalah itu. Jadi mungkin karena unifikasi gitulah dia.
Kayak misalnya sistem pendidikan yang disamaratakan gitu. Oh, iya. Dari barat ke timur gitu loh. Atau misalnya dari dalam konteks atau landscape wilayah yang berbeda-beda tapi kita satukan gitu. Iya. Nah itu yang mungkin bisa dirubah gitu. Tetap kita, ya gue nggak masalahkan, kita tetap menyediakan, tapi kita harus ngerti nih sosialnya kayak gimana, kulturnya kayak gimana, ya, dan kita yang adjust sebenarnya. Ya, betul. Bukan mereka yang adjust ke kita sih, menurut gua ya. Ya karena Iya. itu ada Pancasilanya juga sih. Dan masuk dikit ke human rights. Ini human rights beneran nih kalau Dan yang itu ini. Pancasila kan? Iya, kan? nah itu Benar. sudah ada di Pancasila, udah ada di UUD kan, Dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan satu lagi, sebenarnya human rights itu kalau dari sisi hukum itu ada dua untuk pemenuhannya. Ada yang by commission, ada omission kan. Ada commission negara harus aktif, omission negara harus pasif. Nah, pendidikan tuh negara yang harus aktif, commission. Makanya balik kata Galih tadi. Jadi harusnya disediain dulu aja. Regardless itu bakal dipakai atau enggak. Karena bagi negara, pendidikan itu kewajiban, bagi rakyat pendidikan itu hak. Hak itu kan pada hakikatnya boleh diambil, boleh tidak gitu. Kewajiban harus dilaksanakan. Ya itu nyambung juga ke poinnya neoliberalisme Liberalisme, itu ya. yang mengutamakan keunggulan absolut itu kan. Betul. Juga kan karena kan negara kita juga kelihatan lah, maksudnya ada yang dipermasalahkan soal pendidikan dari negara lain dibandingkan negara lainnya. Jadi kita juga harus mengutamakan itu. Apalagi ini juga nyambung sih ke student loan yang dimana di negara Ya. lain tuh cukup awam, cukup lazim, Ya. tapi sedangkan di Indonesia nih, terutama yang lagi diomongin juga soal dari ITB kalau nggak salah ya, masalah Sudah. peminjaman biaya ya. Ya maksudnya aku jujur nggak tahu dari kampus lain yang gimana soal student loan ini, tapi yang aku tahu yang lagi viral juga ITB yang ngasih minjem dana, dan aku anggapnya kayak student loan juga sih termasuk. Gimana tuh Mas kalau misalnya yang student loan dari ITB itu atau yang soal KIP dan lain-lain tuh kan aku hitungnya juga sebagai student loan ya. Ya, sebenarnya aku mau berangkat dari neoliberalisasi pendidikan tadi Boleh. sih, bahwa sebenarnya itu tadi ada shifted paradigm di mana kok pemerintah ini yang tertulis di Pancasila di UUD tuh kok mulai fading gitu, nggak dikerjakan. Benar. Sementara kita sibuk dengan menerima banyak franchise kampus maupun sekolah dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia, tapi kita sendiri lupa bukannya melihat masuk derasnya arus investasi pendidikan tadi itu sebagai komplementari aja gitu. Jadi kayak oh thank you ya udah pada masuk, gue bisa fokus nih ke kerjaan gue untuk menyediakan, ya kan, ngebantu dong, ada yang berbayar ada yang enggak. Nah tapi malah oh udah pada masuk, ya udah gue juga ikut bisnis deh. Bisnis siapa? Akhirnya sama rakyat gue gitu. Nah itu sebenarnya yang kita bisa coba kupas, kita bisa coba kritisi gitu. Yang kedua adalah kalau misalnya dia mulai gejala-gejalanya itu mulai apa ya istilahnya terejawantahkan ke UKT, ke banyak lagi cara-cara apa namanya manusia ini dikeruk ya menjadi sumber daya keuangan, itu kan akhirnya merugikan iklim itu sendiri sebenarnya. Nah itu yang kehilafan mungkin ya, akhirnya pemerintah tuh nggak punya kacamata human right, bahkan nggak punya kacamata Pancasila sebagai semangat kita untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Akhirnya kita ngelihat bahwa oh ini customer, ini harga pendidikan, ini harga sekolah yang harus lu bayar ketika lu masuk. Nah itu maksudnya akhirnya cara-cara pandang kayak gitu membuat undang-undang dan produk turunannya itu ya udahlah akhirnya dipesan atau dibuat dalam bentuk yang menguntungkan para pelaku industri pendidikan itu sendiri gitu. Berarti sebenarnya student loan itu cuma apa ya, tanda bahwa ada mekanisme yang tidak berfungsi gitu ya, dimana seharusnya kan ini adalah ya hak warga negara untuk bisa mengakses pendidikan, tapi mereka nggak bisa akses nih, terus muncul student loan, berarti itu sebagai tanda kan ya bahwa mereka nggak bisa mengaksesnya gitu. Iya, harusnya udah jadi alarm ya. Kalau udah ada alarm harusnya bangun gitu kan, bukan di snooze, bukan dimatiin ya kan. Ada masalah, memang tadi kan juga sempat dipoinkan tata kelola dan inklusi sosial. Jadi Iya, ini itu termasuk juga, iya. juga bahasan itu sih. Iya. Mungkin aku juga kita move on bentar ke kesejahteraan guru dan dosen, yang dimana juga disambungkan ke poin akhir yaitu membahas tagar jangan jadi dosen, karena dirasa tuh ini juga berlaku untuk guru sih. Workload itu tinggi tapi paid-nya tidak, maksudnya salary-nya enggak. Itu yang agak banyak yang protes dan lain-lain, sehingga juga
nggak jarang juga banyak dosen di Indonesia khususnya nih PTN itu banyak dosen yang kayak memilih jam kosong nih kelasnya, soalnya dosennya lagi ada proyek, apalagi saya nih teknik sipil kan, dosen saya selalu proyek, jadi kayak mana dosennya. Nah itu maksudnya kasus nyata dan itu yang saya rasakan di awal sih. Apalagi saat corona, saya kan angkatan corona ya, angkatan corona itu online aja itu udah sempet sering jam kosong karena masih ngambil job desk. Karena dirasa ya dosen nggak seberpenghasilan itu. Nggak ada yang Mau denger Bang? Iya, soalnya Tapi di sini emang kita ada yang pernah jadi dosen kan atau Enggak. oh ya udah kita Nah. nanggepin dari luar aja kalau gitu. Iya. Ya, kita Ya. Mungkin sering dengar curhatan teman juga emang kayak gitu sih. oh iya, kalau curhatan teman yang udah jadi dosen ya. cerita Iya. dong, cerita apa curhat. Enggak banyak sih sebenarnya, bukan cuma ya salary tapi kayak biasanya dosen ada senioritas juga ternyata di dunia pendidikan, apalagi di khususnya dosen ya. Di dosen pun masih ada. Ada, kalau misalnya lu misalnya dosen baru gitu atau Belum dikasih proyek. belum ya kayak ngerjain hal administratif Oh, banyak iya, gitu. benar. Oh, oke. Jadi agak kewalahan untuk mengajar gitu kan, dia di sisi harus ngajar, di sisi dia dilimpahin semua hal administratif yang menurut gua ya itu bukan kerjanya dia gitu kan. Jadi kayak oke. Iya. Yang senior bisa nyari side project, yang junior disuruh ngerjain. Ya. Itu bisa kayak gitu sih. kultur yang ada di negara ini kita sih. Oh itu udah pada kita bahas kan di podcast sebelumnya juga ada. Kalau gue sendiri gue belum dosen, tapi gue kan diminta bantuan juga neliti di kampus di Jogja untuk hak kekayaan intelektual sama sedikit tentang law and technology juga. Nah gue berkecimpung dan bantu-bantu tuh kayak dosen-dosen yang nyari side project, misalnya dia dapat hibah, dapat grant penelitian dan segala macam, ya gue bantu. Nah gue tuh ngelihat aja sih, lebih ngelihat memotret situasi sosial para dosen, observasi itu kayak emang mereka tuh sebenarnya lebih semangat ketika mengerjakan riset gitu kan, karena itu tadi penghasilan dan segala macam. Dan gue pun sebagai orang luar kayak lebih memahami aja, ternyata realita di lapangan tuh seperti ini loh, bahwa memang dosen tuh akhirnya mencari yang kayak gini ya untuk mungkin barely survive atau bahkan mungkin untuk menutupi kekurangan yang didapat dari penghasilan pokoknya gitu. Nah cuman poinnya adalah ada ininya juga ya, ada bukan untungnya ya, tapi ada sedikit positifnya lah. Mereka jadi banyak nih risetnya gitu, karena nyari terus banyak dana hibah segala macam, tapi di sisi lain ya yang dikorbanin teman-teman mahasiswa nggak dapat. Iya, apalagi yang mahasiswa akhir kan Iya. itu dari dulu kan kita nyari-nyari bimbingan tuh susah gitu. Iya, Itu dari dulu sampai sekarang ya. sampai sekarang. Tapi untungnya saya di sini. Oh betul juga. Kalau di sini enggak. Nah di sini gimana? Lebih mudah nyari bimbingan. Lebih mudah karena memang ya udah kalau di sini tuh diprioritaskan lah masalah. Apalagi kalau mahasiswa nggak lulus tuh bakal benar-benar pantau habis-habisan. Ya, soalnya aku juga lihat kayak dosen-dosen di sini tuh kayak ngambil supervisi itu paling cuman berapa orang. Kalau di Indo kan kasihan lah dosen-dosen kita itu, guru-guru kita loh itu kayak ngambil bisa 50 kali mungkin. Iya loh. 1 tahun ajaran ya. Bimbing skripsi gitu itu bisa banyak banget mereka. Karena banyak memang yang dosen-dosen muda sendiri juga jarang dijadikan dosen pembimbing gitu karena mereka pakai ngambil dosen senior yang sudah profesor atau yang udah tua, dan itu biasanya responnya oke ACC, tapi habis itu revisi ganti judul. Tapi kalau dosen Indonesia kan chatnya harus rapi gitu. Iya. Oh enggak ntar. Pokoknya santai aja. Ya, bisa sir. Oke, Makasih ya. mungkin itu udah juga dibahas, kesejahteraan, tata kelola juga udah dibahas juga, inklusi sosial juga ya, soal barat ke timur itu juga termasuk penting ya, apalagi kita udah mention soal Papua kan, yang dimana juga masih kita rasa masih krisis lah masalah sosial ini. Dan ada juga akses dan partisipasi yang udah juga dibahas dari awal, dari SD, dari TK malah hingga akhir. Ada juga neoliberalisme yang sudah dibahas juga. Nah, dari aku sendiri moderator udah cukup menjawab dari semua poin-poinnya. Tapi mungkin aku juga kasih nih kesempatan buat ketiga narasumber. Ada mungkin tanggapan terakhir untuk penutup juga. Kalau gue kemarin sempat baca salah satu buku yang bagus sih tentang policy analysis
dan multi level actors gitu kan sebenarnya. Dan ada satu kalimat yang cukup baik sih, mungkin bisa relate juga sih dengan apa ya semua yang kita bahas, bahwa memang dia bilang neglecting social complexity itu bisa memberikan kompleksitas tersendiri dalam pembuatan kebijakan sebenarnya. Jadi kadang-kadang memang kita agak ya pendekatan-pendekatan yang dilakukan kadang-kadang kan mengabaikan bagaimana kompleksitas sosial, kultur dan lain sebagainya, sehingga kayak oh ya udah gitu. Jadi masalah-masalah yang akan terjadi ya kedepannya itu akan terjadi ketika kebijakan sudah diambil gitu. Jadi kayak oke, menarik juga nih. Ini bukan saya ngomong ya. Itu buku dari Esering et al. Itu dari Delft. Jadi jangan nanti saya dibilang ngeklaim atau gimana ya. Ini pure. Nanti gue kasih linknya. Bagus bukunya dari Delft untuk policy analysis gitu. Ya mungkin dari Mas Utreh nih ada tanggapan lagi nggak? Mas Utreh, saya pikir MFU. Apa tadi pertanyaannya, kata-kata terakhir? Iya. Sebelum meninggal. Jangan gue kata-kata penutup lah untuk pembahasan ini. Apa ya, aku nggak bisa banyak bicara soal kita seharusnya bagaimana di level kebijakan ya, karena emang bukan itu yang aku pelajarin. Tapi intinya adalah seperti kata Freire tadi, bahwa pendidikan itu seharusnya untuk kita sadar akan di mana konteks sosial kita, apakah kita sedang baik-baik saja atau sedang ditindas gitu, dan itu yang seharusnya kita pelajari dan kita implementasikan di dalam sekolah itu sendiri. Jadi jangan tuh dalam artian baik untuk mereka yang mengajar, tapi dan juga untuk yang jadi pelajar, bahwa jangan melihat pendidikan itu sebagai cara untuk biar dapat kerja aja. Tentu kita semua boleh kayak gitu, boleh ambil pendidikan untuk ya biar dapat gelarnya, boleh aja. Tapi sebetulnya pendidikan bukan itu aja poinnya, tapi untuk kita bisa tahu aja simpelnya kita di dunia mau ngapain sih, kita mau nyari tahu apa sih, apa yang bikin kita tuh curious sama dunia ini. Dan ketika kita udah tahu apa yang kita curious itu, itulah kenapa kita disediakan petanya gitu. Ada yang ambil SD, SMP, SMA, terus ada yang misalkan ambil kejuruan, habis itu ambil vokasi, ada yang masuk habis itu kuliahnya riset, dan ada yang aplikatif. Itu kita udah disediain jalannya, tapi itu sebenarnya kita harus resapi dulu di awal bahwa apa sih yang pengen kita cari gitu. Dan ini sistem yang dibuat agar kita bisa mengetahui itu, dan kita bisa menjalanin jalur yang udah ada, walaupun banyak kritiknya tentu, dan itu kenapa kita ada di sini ya. Cuma ya itu, sadari dan lakukan dengan jangan cuma terlalu pragmatis dan lain sebagainya gitu sih. Ya, okay. Nah, last spot nih dari petua kita. Enggak, ini udah sum up semua dua-duanya nih. Aku dikit aja sih sebenarnya. Aku lebih kayak intinya untuk masalah UKT terutama, untuk masalah jangan jadi dosen, untuk masalah PTNBH dan segala macam, itu baru permukaan. Kayaknya kita dengan pendidikan sebagai tools untuk liberating our mind, liberating our life, itu kita pakai untuk ayo kita cari akarnya nih. Ternyata kan tadi ada perubahan filsafatnya seperti apa, ada perubahan nilai-nilai dalam menyikapi pendidikan itu seperti barang apa. Itu kan yang mulai berubah. Nah, ayo kita bahas sana, kita dorong terus diskusi publik yang lebih sehat lagi, kita penuhi narasi-narasinya, kita kritik terus, karena penundaan kebijakan UKT ya paling 1-2 bulan, habis itu bisa aja ada kebijakan baru atau seperti apa. Nah, itulah pendidikan tuh kita pakai nih sekarang. Untuk sekarang udah ada yang tangible, yang isu-isu di surface, tapi yang akarnya jangan juga lupa gitu, bahwa ayo kita benerin bareng nih, mencerdaskan kehidupan bangsanya. Ya, itu berarti intinya bukan berarti terserah orang mau butuh apa enggak, tapi yang penting pintunya kita buka selebar mungkin dulu gitu ya. Biar semua masuk, apa mereka butuh apa enggak pun ya, intinya pintunya itu dulu ya. Jadi pesan akhirnya juga pokoknya banyak-banyak kesadaran dan lebih karena kita udah tahu juga ini masalah krusial, jarang-jarang loh maksudnya trending masalah pendidikan kayak gini. Jadi pentingnya kita untuk punya kesadaran untuk menuju Indonesia emas ya. Mungkin aku sekalian minta tolong ke ketiga mas, kita salam perpisahannya gini,
see you soon gitu ya. See you soon. Gimana? See you soon. Oke, gini ya. Oke, terima kasih semuanya udah nonton dan tunggu lagi mungkin ada potensi kolaborasi lagi suatu saat dan ditantikan juga episode selanjutnya. See you See you soon.